warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini anak-anak? Semuanya baik? Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Ananda Abizar untuk memimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat ya dalam. Nah, ini ada tak yang udah masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya hari ini. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan baik-baik saja ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai belajar supaya lebih semangatnya lagi, kita tepuk happy sama-sama. Yuk. Tepuk happy. Pagi-pagi kita happy. Selamat pagi. Unjuk gigi. Semangat ya belajar hari ini anak-anak. Semangat. Semangat. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita ya, sama-sama kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang kita coba sama-sama menyanyikan ya lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Yuk, semuanya sudah siap? Yuk.
mulai materi, Ibu Guru bertanya dulu ini terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bangun apa saja yang sudah kita pelajari. Coba Ananda Mita. Bangun segitiga. Kemudian ada lagi, coba Ananda Lestari, tentang bangun datar. Kemudian ada lagi, ya coba Ananda Zahra, tentang bangun persegi. Iya. Nah, dari yang tadi kalian sebutkan, ya tentang bangun datar, kemudian bangun datar itu ada namanya segitiga, ada yang menyebutkan persegi. Nah, adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu tentang tujuan pelajaran kita. Coba kalian perhatikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini terkait tadi yang kalian sebutkan itu, nanti kalian mampu memahami tentang pengertian segi banyak, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua itu, setelah kalian mengamati media PowerPoint, kalian nanti dapat menganalisis sifat-sifat bangun segi banyak. Yang tujuan pembelajaran kita yang ketiga, melalui kegiatan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita, nanti kalian dapat menuliskan contoh benda-benda yang di sekitar yang berbentuk bangun segi banyak dan bangun bukan segi banyak, ya. Nanti di pembelajaran selanjutnya nanti kita akan melanjutkan tentang bangun segi banyak itu dibagi menjadi dua. Ada namanya bangun segi banyak beraturan dan ada namanya bangun segi banyak tidak beraturan, ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini ada sebuah gambar yang Ibu Guru tampilkan. Coba kalian lihat dulu gambar ini, ya. Nah, pertanyaannya Ibu Guru, berbentuk bangun apa sajakah benda-benda yang ada di layar yang Ibu Guru tampilkan ini? Coba, siapa yang bisa? Coba Ananda Vika. Berbentuk bangun apa sajakah benda-benda yang ada di gambar tersebut? Lampu merah. Lampu merah itu berbentuk bangun apa? Berbentuk bangun persegi panjang, bagus. Kemudian apa lagi? Bangun yang apa? Coba Ananda Ismayadi. Coba. Berbentuk gedung. Iya, ada gambar gedung. Kalau gambar gedung itu berbentuk bangun apa? Ananda Ismayadi. Persegi panjang, bagus. Kemudian apa lagi? Coba Ananda, siapa Fahrul? Berbentuk bangun apa sajakah yang kamu lihat pada gambar itu? Apa? Mobil. Ya, Ibu Guru tanya, mobil itu yang ada pada gambar itu berbentuk bangun apa namanya? Berbentuk bangun apa namanya? Apa? Coba ada yang bisa membantu temannya. Mobil itu berbentuk bangun apa? Coba Ananda Zidan. Iya, berbentuk bangun trapesium, ya. Nah, terus ada lagi. Siapa yang bisa? Gambar itu termasuk, coba Ananda Davina. Jendela. Jendela itu berbentuk bangun apa? Berbentuk bangun segi 4, ya. Nah, kemudian ada lagi. Coba Ananda Mita. Berbentuk bangun apa saja gambar yang kamu lihat pada gambar itu? Ban mobil. Iya, ban mobil itu berbentuk bangun apa? Iya, berbentuk bangun datar lingkaran. Iya, bagus. Berarti anak-anak sudah bisa melihat ya bangun apa saja yang terdapat pada gambar yang Ibu Guru tampilkan. Tadi ada yang menjawab, ada gedung Ibu Guru. Gedung itu berbentuk bangun apa? Berbentuk bangun persegi panjang. Kemudian ada lampu merah Bu Guru. Lampu merah itu berbentuk bangun apa? Berbentuk persegi panjang. Kemudian ada mobil Bu Guru. Ya, mobil itu berbentuk bangun trapesium. Kemudian ada jendela Bu Guru. Iya. Nah, semuanya itu adalah contoh dari bangun apa? Segi banyak. Nah, sekarang ya, coba kalian perhatikan. Jadi bangun segi banyak itu ya, di sini maksudnya bangun tertutup. Ya, bangun tertutup yang seluruh sisinya
dibatasi oleh garis lurus. Nah, itulah yang akan kita pelajari, yang akan kita identifikasi sekarang. Nah, kemudian selain dia dibatasi oleh garis lurus, bangun dikatakan bangun segi banyak kalau jumlah sudut yang ada itu sama banyak dengan jumlah sisi yang dimilikinya, ya. Kemudian segi banyak itu disebut juga dengan istilah poligon. Apa? Poligon. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan, karena setiap hari pembelajaran kita sudah ada kelompoknya masing-masing, ya, karena pembelajaran kita itu seperti ini, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, nanti selanjutnya nanti masing-masing kelompok ini akan mengambil LKPD 1 dan 2. Di sana juga sudah tersedia bahan ajar yang Ibu Guru berikan nanti kepada masing-masing kelompok. Nanti bahan ajar itu nanti di sana kalian akan memahami ya materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nah silakan ya. Ibu Guru akan membagikan ya. Nah, di sini Ibu Guru akan membagikan LKPD. Ya, sebenarnya kalian yang mengambil masih LKPD-nya tapi tidak apa-apa ya. Kemudian di sini ada beberapa gambar yang nanti kalian bangun datar yang akan kalian diskusikan ya bersama teman kelompok kalian. Ya, teman. Nanti di sana ya, nanti setelah Ibu Guru bagikan ya, sudah kalian dapat masing-masing tugas ya, LKPD, LKPD 1 dan LKPD 2 di sana ya. Nah, kemudian nanti kalian akan mendiskusikan LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Kemudian kalian akan mempresentasikan ya, nanti masing-masing kelompok ini akan mempresentasikan untuk maju ke depan. Semuanya akan maju ke depan. Nanti ada temannya, mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya tentang jawaban dari masing-masing kelompok. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 gambarnya sama ya di LKPD 2-nya. Nanti ketika kelompok 1 mempresentasikan di depan akan ditanggapi oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dengan kelompok 4 ada bangun datar yang sama ya. Nanti ketika kelompok 3 mempresentasikan di depan, nanti tugas kelompok 4 untuk menanggapi ya hasil dari diskusi untuk kelompok 3 ya. Nah, coba perhatikan dulu. Di LKPD 1 itu kalian nanti disuruh untuk mengidentifikasi, perhatikan. Nah, perhatikan. Nah, untuk memahami lebih lanjut ya, yang akan kalian kerjakan ya di LKPD 1 dan LKPD 2 itu, penamaan segi banyak ini ya, penamaan segi banyak itu diberi nama sesuai dengan banyak sisi yang membentuknya. Contohnya, ini gambar apa? Bangun datar apa? Bangun datar segitiga. Banyak sisinya berapa? Banyak sisinya berapa? Kemudian banyak sudutnya berapa? 3. Kemudian gambar yang kedua, bangun datar yang kedua, coba perhatikan. Nah, ini bangun apa?
kemudian banyak sudutnya 4. Nah, semuanya ini adalah contoh dari bangun segi banyak. Yang perlu kalian ketahui juga, bangun segi banyak itu minimal dia atau paling sedikit memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Minimal. Bu Guru, kalau ada yang menanyakan, ya kalau Bu Guru kalau dia kurang dari 3 sisinya, apakah dikatakan bangun segi banyak? Nah, ayo siapa yang nggak bisa jawab? Coba Ananda Anita. Kalau ada pertanyaan seperti itu, apakah kalau dia memiliki 2 sisi dan 2 sudut dikatakan bangun segi banyak? Tidak. Kenapa? Iya, karena tadi Bu Guru sudah katakan paling sedikit ya bangun segi banyak itu dikatakan bangun segi banyak kalau dia memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Kalau dia hanya memiliki 2 sisi dan 2 sudut, tidak dikatakan bangun segi banyak. Ya, paham? Paham? Iya. Nah, sekarang ini coba perhatikan yang ada di layar. Nah, di sini ada 2 buah kelompok gambar bangun datar. Nah, ada bangun datar, kelompok bangun datar yang pertama itu termasuk dia segi banyak. Kemudian gambar yang kedua, ya kelompok bangun yang kedua itu bukan termasuk bangun, bukan segi banyak, ya. Nah, sekarang kalian lihat LKPD pertama. Silakan kalian lihat masing-masing kelompok melihat LKPD pertamanya. Di LKPD pertama itu kalian akan mengidentifikasi ya gambar-gambar atau benda-benda yang ada di sekitar kalian yang termasuk dalam segi banyak, ya. Kemudian kalian akan mengidentifikasi apa saja benda-benda yang ada di sekitar kalian yang bukan termasuk dalam bangun bukan segi banyak, ya. Itu yang untuk LKPD kedua. Kemudian untuk LKPD yang tadi pertama, sekarang LKPD kedua. Tadi Bu Guru sudah bagikan kalian berbagai macam bangun datar, ya. Nah, tugas kalian nanti di LKPD kedua, kalian akan menentukan bangun-bangun datar tersebut mana yang termasuk bangun segi banyak dan bukan segi banyak. Nanti kalian gunting ya bangun-bangun yang sudah Ibu Guru bagikan, bangun datar yang sudah Ibu Guru bagikan, kalian gunting, kemudian kalian akan menempelkan ya di LKPD kedua itu dalam diagram itu kalian akan menempelkan bangun-bangun datar yang sudah Ibu Guru bagikan. Kalian kelompokkan mana yang termasuk bangun datar segi banyak, mana bangun datar yang bukan segi banyak. Nanti masing-masing kelompok ini akan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian nanti Ibu Guru akan memberikan kesempatan untuk kelompok lain untuk menanggapi dari kelompok satu misalnya, ya. Ya. Di LKPD satunya dulu silakan ditulis. Ya. Ya, paham? Paham? Nah, kemudian setelah itu di LKPD kedua kalian disuruh untuk menuliskan definisi dari segi banyak tersebut, ya. Definisi apa sih yang dimaksud dengan segi banyak, ya, terkait dengan gambar yang sudah kalian tentukan, ya. Kalian akan mendefinisikan apa itu pengertian bangun segi banyak, kemudian ciri-cirinya apa, ya, untuk LKPD kedua. Tapi kalian harus mengerjakan LKPD pertama dulu, ya. Setelah selesai LKPD pertama, nanti kalian presentasi. Kemudian setelah selesai semua kelompok untuk mempresentasikan LKPD 1, nanti kita akan berlanjut mempresentasikan LKPD kedua, ya. Ya, silakan. Ya, silakan semuanya kalian kerjakan LKPD 1-nya. Ya. 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 Apanya? Ya, enggak apa-apa sih, akan sebut yang mana kamu salah. Ya. Ya, silakan Zahra. Kemudian ada lagi. Ya.
diberikan ya. Kalian sudah baca, silakan kalian fungsikan, manfaatkan bahan ajarnya ya. Ya. Nah, silakan apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita ya, yang termasuk segi banyak dan yang termasuk bangun bukan segi banyak ya. Atau nanti jangan ya, silakan identifikasi benda-benda yang ada di sekitar kalian. Mana saja benda-benda yang ada di sekitar kalian itu yang termasuk dalam bangun datar segi banyak, kemudian bangun bukan segi banyak. Nah ini ya, ini adalah cara kalian untuk mengerjakan di LKPD pertama. Nah ini contohnya ya, cara kalian mengerjakan. Nah nanti kalian identifikasi mana saja benda-benda yang ada di sekitar kalian yang termasuk bangun segi banyak, kemudian bangun bukan segi banyak ya. Nah ini silakan kalian identifikasi dulu, identifikasi. Yang mana? Cari benda-benda yang kamu tahu. Cari benda-benda yang tahu. Nah, guru kasih kesempatan untuk kalian berdiskusi dulu ya. Nanti setelah selesai, guru akan suruh satu persatu perwakilan
kelompok 1, ya silakan Ibu Guru kasih kesempatan untuk menanggapi ya hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 semuanya maju untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Ya. Nah, siapa yang jadi juru bicara nih? Ya, silakan. Oh iya, Ananda Amita. Ya, silakan. Silakan baris yang benar. Ya, nanti kalau ada tanggapan dari temannya didengarkan. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan dijawab. Ya, silakan dipresentasikan dulu. Assalamualaikum Yang lain, warahmatullahi yang lain wabarakatuh. dengar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Bangun segi banyak. 1. Papan tulis. 2. Lemari. 3. Jendela. 4. Meja. 5. pintu. 6. Buku. 7. Sampul buku. Sampul rapot. Ya, sampul rapot itu hasil identifikasi dari kelompok 1 yang termasuk bangun segi banyak. Sekarang yang bukan termasuk bangun segi banyak. 1. Bola. 2. Kursi. 3. galon. 4. topi. 5. lampu. 6. kemoceng. 7. pensil. Iya. Nah, itu adalah hasil dari diskusi untuk kelompok 1. Nah, sekarang Ibu Guru kasih kesempatan untuk kelompok 2, 3, dan 4. Mungkin ada yang perlu ditanggapi dari hasil diskusi, hasil jawaban dari kelompok 1, atau mungkin ada yang ditanyakan. Silakan Ibu Guru kasih kesempatan untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan, ada yang mau menanggapi? Silakan. Apa yang perlu kalian tanggapi dari punyanya kelompok 1? Ya, silakan. Mungkin Ananda Dewi. Iya, silakan Ananda Dewi. Saya mau. Silakan berdiri supaya lebih jelas suaranya. Ya. Ya. Apakah bola itu termasuk bangun segi banyak atau tidak? Ya. Ya. Nah, pertanyaan dari kelompok 2, ya. Apakah bola yang biasa kita pakai main, ya, apakah termasuk dalam bangun segi banyak atau bukan? Silakan untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan Ananda Mita. Bukan. Ya. Kenapa? Karena tidak dibatasi oleh garis lurus. Iya, katanya Ananda Amita, karena bola itu tidak dibatasi oleh garis lurus. Nah, Ibu Guru bertanya, dibatasi oleh garis apa kalau begitu? Iya, dia melengkung, ya. Nah, dia tidak dibatasi oleh garis lurus, ya. Itu kata dari Ananda Amita dari kelompok 1. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 itu. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, mungkin ada lagi yang mau menanyakan. Silakan, siapa? Ya, dari kelompok 4, silakan. Ya, apakah? Ya, apakah bingkai, tahu nama bingkai ya? Bingkai foto, figura foto, apakah termasuk dalam segi banyak atau bukan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Ananda Zara. Ya, silakan. Ya. Ya, tidak dibatasi oleh garis lurus. Ya, bagaimana dengan jawaban dari Ananda Zara? Apakah sudah puas? Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 dan 3. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, sudah. Nah, sekarang sudah puas temannya ya atas jawaban dari apa yang ditanyakan. Silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, silakan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Semua kelompok 2 maju ke depan. Ya. Nah, sekarang siapa yang menjadi juru bicaranya ini? Kelompok 2. Ya, silakan Ananda Dewi untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
jawaban dari untuk kelompok 2 ya. Nah, sekarang Ibu Guru berikan kesempatan ya untuk kelompok yang lain, untuk mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya ya. Silakan, ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Kelompok berapa? Ada? Ya, silakan anak-anak Amita dari kelompok 1. Silakan, apa yang mau ditanggapi atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Ya, silakan. Ya, silakan anak-anak Amita dulu. Apakah jam dinding juga termasuk segi banyak atau bukan? Ya, apakah jam dinding termasuk dalam bangun segi banyak atau bukan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan Ananda. Dewi sudah dulu, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah jam dinding itu termasuk segi banyak atau bukan? Silakan. Bukan. Kenapa? Apa alasannya? Berikan alasan untuk kelompok 1. Karena dia tidak dibatasi oleh garis lurus. Iya, karena jam dinding itu tidak dibatasi oleh garis lurus. Coba lihat jam dinding yang ada di atas kalian, di atas papan tulis ini. Ini adalah contoh bangun datar juga. Nah, pertanyaannya dari Ananda Amita, apakah jam dinding tersebut termasuk segi banyak atau bukan? Bagaimana? Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1? Untuk Ananda Amita, apakah sudah puas atau bagaimana? Belum. Iya, belum katanya. Iya. Sekarang siapa yang mau membantu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Amita? Katanya belum puas, ya. Silakan, ada yang mau membantu menjawab? Mungkin ada dari Ananda Zidan. Ya, silakan dibantu temannya. Silakan. Apakah jam dinding yang ada di kelas ini termasuk dia dalam bangun segi banyak atau bangun bukan segi banyak? Bukan segi banyak. Nah, bagaimana Ananda Amita? Puas. Puas. Puas atau masih? Iya. Nah, kalau kita lihat ya, jam dinding ini, coba lihat jam dinding yang ada di atas kita nih yang menempel di dinding, ya. Ini termasuk segi banyak atau bukan? Termasuk segi banyak atau bukan? Iya. Bukan segi banyak, ya. Iya. Sekarang ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Anda Abiza. Dan silakan. Daun itu Termasuk? segi banyak atau bukan? Iya, daun yang ditanyakan. Bukan, Nah, bukan. apakah daun itu termasuk bangun segi banyak atau bukan? Termasuk segi banyak atau bukan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Iya, silakan Ananda Ismayadi, silakan dijawab pertanyaan dari Ananda Abiza, kelompok 1. Ayo Ismayadi. Apa? Apakah daun? Karena tidak dibatasi dengan garis. Ya, karena daun itu tidak dibatasi oleh garis lurus katanya. Kalau daun itu kan melengkung, ya enggak? Melengkung, dia tidak dibatasi oleh garis lurus. Jadi daun itu bukan termasuk dalam segi banyak. Iya. Ada lagi? Ya, silakan Ananda Zahra. Ananda Zahra, silakan, apa yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Apakah lingkaran itu termasuk segi banyak atau bukan? Apakah bangun berbentuk lingkaran atau bola contohnya? Apakah termasuk dalam segi banyak atau bukan? Ya, silakan Ananda Siddiqi. Bukan, karena tidak dibatasi oleh garis lurus. Iya. Bagaimana jawaban dari Ananda Diki? Apakah sudah puas? Belum katanya. Ayo, ada lagi belum puas katanya dengan jawaban dari Ananda Diki. Apakah bola itu termasuk dalam segi banyak atau bukan? Bukan. Bagaimana Ananda Zahra? Puas? Iya, kan tadi sudah diberikan alasannya, ya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Parul. Ya, Ananda Parul. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Apa? Galon. Kalian lihat galon yang ada di kelas kita ini. Apakah galon itu termasuk dalam segi banyak atau bukan?
Siapa yang mau menjawab dari kelompok 2? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari temannya Ananda Farul? Siapa? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Ananda Dewi. Karena tidak dibatasi oleh garis lurus. Nah, katanya Ananda Dewi, galon itu bukan termasuk segi banyak karena tidak dibatasi oleh garis lurus katanya, ya. Sudah puas Ananda Farul? Iya. Nah, mungkin bisa dicukupkan sampai di sini coba. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang silakan maju untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, yuk kelompok 3. Nah, sekarang siapa yang akan membacakan hasil presentasinya? Ya, silakan Pika, Nanda Pika. Ya, coba didengarkan temannya ya. Jangan ada yang lelai nanti supaya kalian bisa menanggapi mungkin dari jawabannya ada yang keliru kan, perlu kalian tanggapi, perlu kalian sempurnakan dari punya temannya. Silakan didengarkan baik-baik ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bangun segi banyak. 1. Papan tulis. Papan tulis. 2. Cermin. Ketiga gambar. Gambar. Ya. Keempat poster. Kelima bangun. Bangku ya. Keempat meja. Keenam sampul rapot. Ketujuh lemari. Lemari ya. Kedelapan kardus. Kesembilan penggaris. Kesepuluh buku. Kemudian yang bukan termasuk segi banyak. 1. Lem. Kedua galon. Yang ketiga tas. Keempat gunting. Kelima penggaris. Keenam pulpen. Ya. Kelima penggaris, yang keenam pulpen. Ya. Cuman itu jawabannya? Ya. Nah, silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Ya. Hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan, siapa yang belum? Ananda Dira, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ayo. Silakan. Silakan. Apakah kaca itu termasuk segi banyak atau bukan? Ya. Apakah kaca atau cermin ya termasuk dalam segi banyak atau bukan? Silakan dijawab. Pertanyaan dari Ananda Dira ya untuk kelompok 3. Silakan. Apa? Karena dia dibatasi oleh garis lurus. Iya, cermin katanya kelompok 2. Iya. Cermin itu termasuk dalam bangun segi banyak karena dia dibatasi oleh garis lurus katanya. Nah, bagaimana jawaban dari kelompok 2? Apakah sudah puas? Iya, sudah puas. Ya, silakan, ada lagi yang mau bertanya. Ya, silakan Ananda Biza. Apakah lemari? Apakah lemari? Apakah lemari itu termasuk bangun segi banyak atau bukan? Katanya. Silakan siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Ananda Davina. Ya. Iya. Karena Alasannya? karena dia dibatasi oleh garis lurus. Iya, karena dia dibatasi oleh garis lurus. Ya. Bagaimana jawaban dari temannya? Sudah puas? Ya, sudah puas. Ya, kita cukupkan 3 pertanyaan saja. Tinggal 1 saja. Ayo, silakan Ananda Mita. Iya, apakah penggarisan busur derajat kalian tahu? Apakah penggarisan busur derajat itu termasuk dalam bangun segi banyak atau bukan? Silakan dijawab untuk kelompok 3. Apakah termasuk bangun segi banyak atau
garis lengkung katanya. Nah, tapi dibatasi oleh garis lurus katanya. Bagaimana? Ayo silakan. Ada yang bisa? Ayo. Apakah garis busur derajat itu termasuk dalam bangun segi banyak atau bukan? Jawaban dari kelompok 2 bukan katanya, karena tidak dibatasi oleh garis lurus, ada lengkungannya katanya. Untuk kelompok jawaban dari kelompok 3, bagaimana yang lain? Belum puas katanya jawaban dari kelompok 3. Ada yang bisa membantu temannya enggak? Ada yang bisa membantu enggak? Apakah? Oh ya, Nanda Vika. Ya, silakan bantu temannya. Karena dia memiliki 2 sudut katanya. Bagaimana jawaban dari kelompok 3? Puas? Iya. Iya, menurutnya sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3 ya. Nah, kemudian ada lagi, tinggal 1 aja. Oh iya, sudah habis ya. Ya, silakan ditutup untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 sudah masuk-masuknya. Sekarang silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil jawabannya, hasil diskusinya bersama teman-temannya. Ya. Siapa yang akan mewakilkan untuk membacakan hasil presentasinya? Ya, silakan Ananda Lestari. Coba yang lain ya didengarkan ya teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada temannya mengucapkan salam, kita wajib menjawab salam. Ya, silakan. Didengarkan. Oh iya, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang termasuk segi banyak. Lemari, kardus, papan tulis, meja, bagai, dan kaca. Ya. Dan yang bukan termasuk segi banyak. Galon, tas, sepatu, lampu, penyapu, jam, bola. Iya, penyapu, jam, dan bola. Nah, itu jawaban dari kelompok 4 ya. Nah, silakan Ibu Guru kasih kesempatan untuk kelompok lain. Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi jawaban dari kelompok 4. Silakan. Siapa yang mau? Ya, silakan yang belum sama sekali. Ananda Diki. Diki mana? Iya, ayo. Apa yang mau ditangkap? Mungkin mau menanggapi atau mau bertanya kepada kelompok 4. Ya, silakan. Apakah papan tulis itu termasuk segi banyak atau bukan? Ya, apakah papan tulis itu termasuk dalam bangun segi banyak atau bukan? Pertanyaan. Iya, termasuk segi banyak. Kenapa? Karena dibatasi oleh garis lurus. Ya, terus karena dia dibatasi oleh garis lurus katanya. Kemudian, sebagaimana jawaban dari kelompok 4 sudah puas atau bagaimana? Sudah puas katanya. Ya. Kemudian ada Dewi. Ya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanggapi atau mau bertanya atau apa? Silakan. Apakah sepatu itu termasuk bangun segi banyak atau bukan segi banyak? Ya. Bukan segi banyak. Karena tidak dibatasi oleh garis lurus. Karena dia tidak dibatasi oleh garis lurus. Nah, bagaimana jawaban dari kelompok 4? Sudah puas? Sudah puas. Ya, katanya Ananda Ismayadi belum puas dengan jawaban dari kelompok 4. Silakan mungkin lebih cari ciri yang lain mungkin supaya dia puas dengan jawabannya. Ya, ayo. Ada yang bisa membantu temannya? Selain coba Ananda Dira mungkin membantu kelompoknya. Ya. Apakah tadi ada pertanyaan? Apakah sepatu itu termasuk dalam bangun segi banyak atau bukan? Kata temannya Ismayadi itu belum dia puas dengan jawaban dari Ananda Lestari. Silakan. Iya, Ananda Ismayadi
dibatasi oleh garis lengkung katanya. Bagaimana? Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 4? Sudah? Iya, sudah puas katanya. Iya. Nah, kemudian ada lagi 3, satu saja. Ananda Davina, silakan. Tempat pensil ya, apakah tempat pensil itu termasuk dalam segi banyak atau bukan? Termasuk segi banyak. Kenapa? Karena dibatasi oleh garis Iya, karena dibatasi oleh garis lurus yang memiliki banyak sisi dan sudut. Iya, silakan. Nah, mungkin sudah selesai ya, Bu Guru. Bukan untuk bertanyanya, silakan ditutup dulu presentasi untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Nah, tadi kita sudah mengadakan diskusi untuk LKPD satunya, ya. Tadi dari jawabannya, ya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, rata-rata semua jawabannya sudah benar, ya. Tetapi ada yang Ibu Guru tanyakan. Tadi jawaban dari kelompok 3 kalau tidak salah, apakah dia menyebutkan penggaris termasuk bangun segi banyak atau bukan? Kita tahu bahwa penggaris itu bermacam bentuknya. Ada penggaris yang panjang, ada penggaris segitiga, ada penggaris yang berbentuk siku-siku, ada penggaris yang berbentuk setengah lingkaran, ya. Nah kan bentuknya berbeda-beda itu, ya. Nanti mungkin untuk kelompok 3 lebih dipertegas lagi, mungkin penggaris apa gitu, ya. Nah karena dia masih umum menyebutkan tadi, apakah dia menyebutkan penggaris, ya. Kalau kita tahu bahwa penggaris itu banyak bentuknya, ya. Ada penggaris panjang, penggaris berbentuk segitiga siku-siku, penggaris segitiga sama sisi ada penggaris yang berbentuk setengah lingkaran, ya. Nah mungkin itu saja, ya. Kalau Ibu Guru tanya, kalau penggaris panjang, contohnya ini, penggaris panjang, ini termasuk bangun segi banyak atau bukan? Segi banyak. Kemudian ada tadi Bu Guru lihat ada yang membawa penggaris segi mana? Segitiga. Siapa? Saya. Segitiga. Coba mana? Mana dia? Nah, ada kalian tahu busur derajat? Tahu. Atau penggaris tengah lingkaran? Setengah bulan. Kalau Bu Guru bertanya, tadi ada temannya yang bertanya, apakah termasuk bangun segi banyak atau bukan? Jawab dia. Apakah termasuk bangun segi banyak atau bukan? Busur derajat atau bukan? Bukan. Kenapa? Ananda kita? Karena tidak dibatasi oleh garis lurus dan hanya memiliki 2 sisi. Iya, kan jawabannya karena dia tidak dibatasi oleh garis lurus. Nah, contohnya ini, kalian lihat, ini kan bentuk dari penggaris busur derajat atau setengah lingkaran. Kenapa dia tidak termasuk segi banyak? Karena bentuknya iya melengkung, kemudian dia hanya memiliki 2 sisi, kemudian dia tidak dibatasi oleh garis lurus, ada garis melengkungnya. Makanya busur derajat atau penggaris setengah lingkaran itu bukan termasuk dalam bangun segi banyak. Sudah paham enggak? Ya. Sekarang silakan lihat untuk LKPD keduanya, ya. Lihat LKPD kedua di sana. Ibu Guru sudah membagikan berbagai gambar bangun, ya. Silakan kalian kerjakan LKPD 2, yaitu dengan menggunting bangun-bangun yang sudah Ibu Guru bagikan. Kemudian kalian tempelkan, ya. Tempelkan pada diagram yang sudah ada di LKPD keduanya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah diagram, ya. Nanti kalian akan menempelkan bangun-bangun datar itu ke diagram dalam LKPD kedua itu, ya. Kemudian setelah kalian menempelkan, ya, kalian tulis definisi atau pengertian dari segi banyak, ya. Kemudian ciri-ciri dari segi banyak itu apa, ya? Paham? Untuk LKPD keduanya, silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nanti hasilnya Bu
Guru kembali untuk menyuruh kalian mempresentasikan hasilnya. Ya, sudah? Silakan digunting, ya. Digunting bangun-bangun data yang sudah dibangun. Ayo, silakan. Silakan. Mana silakan kerjasama. Ya, ada yang menggunting, ada yang mengerai. Nah, jadi untuk gambar 1 dan gambar 2 itu sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Gambarnya ini berbeda. Gambar yang sama itu kelompok 1 dengan kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dengan kelompok 4 itu sama gambarnya. Jadi tidak semua sama gambarnya. Ya, kelompok 1, kelompok 2 sama gambarnya. Kemudian kelompok 3 dengan kelompok 4 sama gambarnya. Nanti ketika kalian mempresentasikan, ya, nanti untuk kelompok 1 misalnya maju akan ditanggapi oleh kelompok 2, ya. Begitu seterusnya, kelompok 3 yang maju akan ditanggapi oleh kelompok 4. Makanya dilihat
Apa sih yang dimaksud dari bangun segi banyak? Kemudian ciri-cirinya apa? Gitu ya. Ciri-cirinya apa? Ya sudah. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 3 sudah? Sudah kelompok 3? Sudah?
kelompok 2 menanggapi punyanya kelompok 1 nanti. Ya, silakan. Silakan. Siapa itu? Ananda Amiza. Silakan. Silakan baca. Ya, silakan. Ananda Abizal yang akan mempresentasikan hasil diskusi bersama temannya. Ya, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bangun gambar segi banyak, bukan yang bikin banyak. Ayo, bangun yang tadi guru berikan. Bangun berapa saja yang termasuk bangun segi banyak? Silakan disebutkan. Ya, 125. bangun nomor 1, bangun nomor 2, kemudian bangun nomor berapa juga? Bangun 235. bangun nomor 1, bangun nomor 2, bangun nomor 3, dan bangun nomor berapa? 5 katanya. Ya, 8 dan 10. Nah, itu jawaban dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kemudian Gambar yang bukan segi banyak. 46, 9, 11, 12. ya, itu gambar yang termasuk bukan segi banyak. Iya. Nah, sekarang Ibu Guru, ya, sekarang setelah itu definisinya sekarang dibaca apa? Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Ya, Kiri-kiri, satu sisinya dibatasi oleh garis lurus. 2, bentuknya tertutup. 3, paling sedikit sisi dan sudutnya. 3. ya. Nah, itu jawaban dari kelompok 1, ya. Silakan mungkin kelompok 2 mau menanggapi jawaban dari kelompok 1. Apa yang perlu? Mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan? Ya, silakan kelompok 2. Ya. Iya. Berarti jawaban dari kelompok 1 sudah baik, sudah benar. Ya. Nah, kemudian ada lagi, untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 1 ditutup. Sudah selesai? Sekian, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan. Ya. Ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Bukan gambar segi banyak. Nomor 6, 11, dan 12. Nomor 6, 11 11, dan 12. 12. Kemudian Gambar segi banyak adalah 1, 9, dan 3. 1, 9, dan 3. Kemudian Definisinya, segi banyak adalah bentuk tertutup dari sisinya yang terdiri atas garis lurus. Ciri-ciri: pertama, dibatasi oleh garis lurus. Kedua, bangunnya tertutup. Ketiga, sisinya harus
mana? Nomor 9. Nomor 9. Ya. Katanya nomor 9 itu gambar segi banyak. Ya, nomor 9 itu jawaban dari kelompok 2 ini dia menaruhnya pada bangun segi banyak. Ya, menurut kelompok 1 gambar atau bangun nomor 9 itu tidak benar ya. Dia menaruhnya ke gambar bangun segi banyak. Nah, bagaimana? Bisa dijawab pertanyaan dari anak-anak? Tertutup. Karena bangunnya tertutup, katanya bangun dari nomor 9 itu. Nah, mungkin bisa ditanggap? Ya. Tapi tidak dibatasi oleh satu. Ya, katanya tidak dibatasi oleh garis lurus Dan dia katanya. memiliki lengkungan. Nah, jawabannya dia memiliki lengkungan katanya. Sedangkan kelompok 2 dia hanya melihat dari bangun itu hanya tertutup. Ya, makanya dia mengidentifikasinya atau menaruhnya ke dalam gambar segi banyak, ya. Nah, nggak bisa Ibu Guru perjelas ya. Ya, dia tidak memiliki sisi katanya. Nah, Ibu Guru perjelas lagi ya. Dari jawaban kelompok 2 ada salah satu bangun yang dia taruh ke dalam gambar segi banyak. Sedangkan bangun yang ada pada nomor 9 itu bukan termasuk bangun segi banyak. Kenapa? Karena bangun berbentuk oval ya. Berbentuk oval bangun di gambar nomor 9. Sedangkan ciri dari bangun segi banyak itu kan harus dibatasi oleh garis lurus. Sedangkan gambar bangun oval itu kan garisnya melengkung ya. Makanya gambar nomor 9 itu bukan bangun segi banyak ya. Untuk kelompok 2 ya. Benar katanya kelompok 1. Seharusnya bangun oval yang berbentuk oval itu ditaruh di bangun yang bukan termasuk segi banyak. Ya. Kemudian ada lagi kelompok 1, mana kelompok 1? Silakan, mungkin ada yang lagi mau menanggapi? Sudah. Oh, cuma itu saja ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti diaduk dulu ya, duduk yang baik, di bangkunya. Nanti ya, silakan diperhatikan temannya, ya didengar temannya. Sekarang mau presentasikan, yuk. Sumayadi, didengarkan temannya, ya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Bukan gambar segi banyak. Ya, suaranya ya lantang supaya didengar sama temannya. Bukan gambar segi banyak. 1, 5, 6, 7, 9, 11. Ya, dari bangun datar itu yang bukan termasuk bukan bangun segi banyak. Berapa? 1, 5, 6, 7. Ya, kemudian ya, terus Gambar segi banyak. Gambar segi banyak. 2, 3, 4, 8, 10, 12. ya, jadi bangun yang termasuk segi banyak ya, gambar atau bangun nomor 2, kemudian nomor 3 katanya ya, kemudian nomor 8, 10 dan 12. Ya, itu jawaban dari kelompok 3 ya. Kemudian lanjutkan. Ya, silakan.
Sehingga banyak adalah Apa? sehingga Jadi definisi dari bangun segi banyak itu apa? segi banyak adalah bangun tertentu yang seisinya dibatasi oleh garis lurus. Ya, terus Ciri segi banyak mempunyai garis lurus dan mempunyai dua sisi lebih dari dua. Nah, yang pertama ciri-cirinya apa tadi? Dibatasi apa? Dibatasi atau mempunyai dibatasi oleh garis lurus. Kemudian ciri yang kedua apa? Tadi apa? Mempunyai paling sedikit memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Kemudian itu aja ciri-cirinya yang disebutkan. Iya, sekarang silakan ditanggapi untuk kelompok 4 ya. Jawaban dari kelompok 3. Yuk. Silakan, siapa yang mau menanggapi kelompok 4? Ya, silakan Ananda Lestari. Oke, iya, silakan. Apakah gambar bangun datar yang bangun nomor 1 itu termasuk segi banyak atau bukan katanya? Bukan katanya. Apa alasannya? Silakan, mungkin dia mau mendengarkan alasannya. Silakan. Silakan. Ada temannya? Karena dia memiliki lengkungan. Apa? Karena dia memiliki lengkungan. Iya. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3? Sudah puas? Iya, sudah puas katanya. Mungkin ada lagi yang lain dari kelompok 3 sudah? Iya, silakan ditutup presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk untuk kelompok 3. Ya, silakan. Silakan maju untuk kelompok 4 ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan. Silakan dimulai bikin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bukan gambar segi banyak 1, 5, 6, 7, 11. 5 bangun 7 bangun 9 ya, bangun 11 ya. 1 ya, 1 kemudian 5 6 7 9 ya. Kemudian Gambar segi banyak 2, 3, 4, 8, 10, 12. 3 4 terus 8 ya, 2 3 4 8 10 12 ya. Terus ya, Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruhnya sisinya dibatasi oleh garis lurus. ya. Ciri-ciri segi banyak 1. Dibatasi oleh garis lurus. 2. Tidak memiliki celah. Tidak memiliki celah ya. 3. Minimal memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ya, minimal atau paling sedikit memiliki 3 sisi dan 3 sudut ya. Sudah itu aja? Ya. Silakan untuk kelompok 3 mungkin mau menanggapi punyanya kelompok 4. Silakan. Ananda Davina. Ya. Ayo. Nah, bangun datar nomor 7. Apa yang ditanyakan terus? Apakah termasuk bangun segi banyak atau bukan yang bangun nomor 7? Bukan. Bukan. Apa? Karena
gambar jantung ya atau hati itu ada garis apanya? Melengkungnya ya. Nah, bagaimana Ananda Davina dengan jawaban dari kelompok 4? Sudah puas? Iya, sudah puas katanya. Silakan, mungkin ada lain? Yang lain ada lagi? Yang mau bertanya mungkin? Oh iya, sudah selesai katanya. Ya, silakan ditutup. Kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk di bangkunya. Ya. Masing-masing. Ya. Nah, jadi ya, alhamdulillah hasil persentase sudah kita selesaikan ya untuk masing-masing kelompok. Nah, jadi dari hasil diskusi ya yang sudah kita lakukan ya, Ibu Guru anggap sudah baik secara keseluruhan, sudah bagus, sudah baik, sudah sudah mengerti apa yang kita pelajari untuk hari ini. Hanya ada tadi kelompok 2 ya, kelompok 2 ya, Ibu Guru mempertegas lagi masalah segi banyak ya. Jadi kelompok 2 tadi menyebutkan ada bangun yang berbentuk oval ya. Ada bangun yang berbentuk oval. Kalau tidak salah bangun yang berbentuk oval itu ada pada nomor 9. Kemudian kelompok 2 menaruhnya ke dalam atau mengelompokkannya ke dalam bangun segi banyak ya. Nah, jadi gambar yang berbentuk oval itu ya, Bu Guru pertegas lagi ya, bukan termasuk bangun segi banyak. Kenapa gambar yang berbentuk oval itu bukan termasuk segi banyak? Karena dibatasi oleh garis melengkung. Dia tidak dibatasi oleh garis lurus ya, makanya bangun berbentuk oval itu bukan termasuk bangun segi banyak. Kemudian tadi ada yang menjawab kelompok 2, penggaris katanya ya. Dia mengelompokkan penggaris itu termasuk ke dalam bangun segi banyak. Nah, nanti tergantung penggaris itu banyak macamnya ya. Ada penggaris panjang, ada penggaris yang berbentuk siku-siku, ada penggaris yang berbentuk segitiga. Nanti mungkin lebih diperjelas kalau nanti menyebutkan penggaris lurus begitu, atau penggaris berbentuk segitiga, atau penggaris busur derajat ya, mungkin lebih dikhususkan lagi ketika nanti disuruh untuk menyebutkan mana bangun yang termasuk segi banyak, mana bangun yang bukan termasuk segi banyak ya. Paham? Paham? Nah, itu saja, tapi secara keseluruhan anak-anakku sudah paham ya. Tapi ada sebagian yang masih belum memahami ya, tapi Ibu Guru anggap semuanya sudah paham. Nah, sekarang Ibu Guru punya soal ya, yang akan Ibu Guru bagikan kepada kalian untuk diselesaikan secara mandiri. Silakan. Ya, sekarang silakan diselesaikan dulu ya. Ibu Guru mau tahu sampai mana pemahaman kalian tentang materi kita tentang segi banyak ya. Silakan. Ya, langsung dijawab. Silakan langsung dijawab ya. Disilang saja ya cara menjawabnya. Silakan dikerjakan. Setelah jadi, nanti kalian kumpulkan bersama LKPD kalian ya semuanya. Ya, silakan.
simpulkan dari materi kita hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang sudah kita pelajari? Segi banyak. Iya, tentang segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak adalah Apa itu bangun segi banyak? segi banyak. Apa itu bangun segi banyak? Ayo. Yang tidak mempunyai. Apa? Apa bangun segi banyak? Segi banyak adalah Bangun bangun segi banyak. tertutup. Terus? Memiliki sisi Yang dibatasi oleh garis lurus dan lurus. arus. Iya. Berbentuk tertutup. Kemudian apa ciri-ciri dari bangun segi banyak? Yang pertama, Yang pertama apa? dibatasi oleh garis lurus. Dibatasi oleh garis lurus. Kemudian ciri yang kedua, Bentuknya tertutup tiga. tertutup. Paling sedikit Kemudian memiliki tiga atau iya, paling sedikit memiliki yang sisi dan memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Iya. Jadi bangun segi banyak itu adalah bangun tertutup yang terdiri dari garis lurus. Ya, kemudian ciri-cirinya apa? Yang pertama, sisinya berbentuk garis lurus. Yang kedua, bangunnya tertutup. Yang ketiga, paling sedikit bangun itu harus memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Iya. Nah, itu adalah hasil ringkasan ya apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Nah, sekarang Bu Guru tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan ya. Nah, sekian dulu ya Bu Guru tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Ananda Abizal untuk memimpin temannya berdoa. Ya, silakan untuk memimpin temannya berdoa. Ya, silakan. Yuk. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Doa selesai. Ya, silakan. Terima kasih sudah memimpin temannya berdoa. Ya, silakan duduk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.